Selamat datang di dunia dongeng, tempat di mana keajaiban, petualangan, dan cerita penuh makna menanti. Siapkan imajinasimu, buka hatimu, dan ayo kita menjelajah bersama. Karena di dunia dongeng, semua bisa menjadi nyata. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor bebek kecil bernama Yono. Ia bukan bebek biasa. Yono punya impian besar. Ia ingin menjadi petani terbaik di seluruh desa. Tetapi, bisakah seekor bebek mengurus ladang sendirian? Dari benih yang tertiup angin, ladang yang berantakan, hingga serangan belalang yang mengacaukan semuanya. Perjalanan Yono penuh kejutan. Akankah ia berhasil? Atau malah berakhir dengan kekacauan yang lucu? Di tengah ladang luas, seorang petani kecil yang tak biasa berdiri dengan penuh semangat. Yono, si bebek kuning cerah dengan topi jerami besar, menatap hamparan tanah kosong di hadapannya. Dengan kepakan sayapnya yang kecil, ia menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah awal dari mimpinya. Dari balik lumbung mumu, anjing cokelat belang putih mengintip dengan rasa penasaran. Apa yang sedang direncanakan Yono kali ini? Impian besar telah dimulai. Suara burung berkicau, angin sepoi-sepoi, dan suara cangkul menghantam tanah. Yono mengangkat cangkul dengan kedua sayapnya. Wajahnya penuh tekad. Hari ini ia akan mulai mengolah tanah. Dengan hentakan kecil, ia mencangkul tanah dengan semangat. Tapi, ups, tanahnya terlalu keras. Cangkul terpental dan Yono terjerembab ke dalam lumpur. Wiwi, sapi hitam putih, berdiri tidak jauh dari situ, mengunyah rumput dengan santai. Matanya mengikuti gerakan Yono, yang kini berusaha keluar dari kubangan lumpur. Yono bangkit, tubuhnya penuh lumpur, tapi semangatnya tak luntur. Dengan gesit, ia mengibaskan lumpur dari sayapnya dan kembali beraksi. Matahari bersinar terang, sementara Wiwi hanya menggelengkan kepala, tersenyum melihat kelakuan si bebek petani. Perjalanan masih panjang. Angin berhembus lembut, suara burung berkicau, dan dedaunan bergoyang pelan. Yono berdiri tegap di tengah ladang, menggenggam sekantong penuh benih dengan sayap mungilnya. Dengan penuh percaya diri, ia bersiap menaburkan benih ke tanah yang sudah diolahnya. Dengan gerakan dramatis, Yono melempar benih ke udara. Tapi, wush! Angin tiba-tiba bertiup kencang. Benih-benih itu berhamburan ke segala arah. Jamet, ayam jago merah oranye, yang sedang bersantai di dekat pagar, tiba-tiba tersentak. Pluk! Wajahnya kini penuh dengan benih yang menempel. Yono berkedip, melihat kekacauan yang baru saja terjadi. Sebagian benih jatuh di tanah, sebagian lagi malah mengenai Jamet. Jamet mengibaskan bulunya dengan kesal, sementara Yono hanya bisa cengengesan. Setidaknya beberapa benih sudah tertanam, kan? Langit cerah. Wiwi yang melihat dari kejauhan hanya menghela napas panjang, sementara Jamet masih berusaha membersihkan dirinya. Hari pertama bertani. Penuh kejutan. Suara gemericik air, angin bertiup lembut, dan kicauan burung mengiringi pagi yang cerah. Yono berdiri dengan gagah di tengah ladang, membawa ember besar penuh air. Hari ini, waktunya menyiram benih-benih yang sudah ditanam. Dengan penuh semangat, ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Plus! Alih-alih menyiram tanah, Yono malah menjatuhkan seluruh air ke atas kepalanya sendiri. Seketika, ia basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tompel kucing putih bermata biru duduk di atas pagar kayu sambil menyaksikan kejadian itu. Dengan ekornya yang melambai, ia menatap Yono yang kini menggigil kedinginan. Yono menggeleng-gelengkan badannya, mencoba mengeringkan bulu-bulunya yang basah. Tapi, air malah muncrat kemana-mana, membasahi Tompel juga. Tompel melompat ke belakang pagar dengan ekspresi kaget, sementara Yono hanya bisa tersenyum malu. Langit tetap cerah, suara angin berhembus, dan Wiwi dari kejauhan hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. Bertani memang butuh kesabaran dan sedikit keberuntungan. Suara jangkrik berbunyi, angin malam bertiup lembut,
bulan bersinar terang di langit. Yono berdiri di tepi ladangnya yang mulai tampak subur. Ia tersenyum puas, melihat tunas-tunas kecil mulai muncul dari tanah. Usahanya tidak sia-sia. Namun, di kejauhan, ada sesuatu yang bergerak di antara tanaman. Sekumpulan belalang lapar mengendap-endap, mengincar daun-daun muda yang segar. Jamet, ayam jago merah oranye, sedang bertengger di pagar dengan mata setengah tertutup. Ia menguap lebar, tidak menyadari bahaya yang mengintai ladang Yono. Yono tiba-tiba melihat gerombolan belalang itu. Matanya melebar. Ini darurat! Belalang-belalang mulai melompat mendekati tanaman. Tanpa pikir panjang, Yono mengepakkan sayapnya dan berlari ke sana-sini, mencoba menghalau mereka. Jamet yang kaget melihat Yono berlarian, langsung terjaga penuh dan ikut panik. Suara kepakan sayap, lompatan belalang, dan langkah panik terdengar di tengah malam. Sementara itu, Tompel memperhatikan dari atas pagar dengan tatapan bingung. Bisakah Yono menyelamatkan ladangnya? Suara kepakan sayap, dedaunan bergesekan, dan langkah panik menggema di malam yang tenang. Yono berlarian ke sana-sini, mengepakkan sayapnya dengan panik. Belalang-belalang itu terus melompat, mengunyah daun-daun muda dengan rakus. Jamet, ayam jago merah oranye, akhirnya sadar sepenuhnya. Dengan kepakan sayap kuat, ia melompat turun dan mulai berlari mengejar belalang-belalang itu. Tompel, kucing putih bermata biru, masih duduk di pagar, mengamati kekacauan yang terjadi. Matanya menyipit, lalu, wush! Dengan lompatan lincah, ia menerkam ke tengah ladang, mencoba menangkap beberapa belalang yang melompat ke arahnya. Yono melihat teman-temannya ikut membantu, matanya berbinar penuh semangat. Dengan kecepatan penuh, ia mengambil seikat jerami dan mulai mengibasnya seperti sapu, mengusir belalang-belalang pergi. Setelah beberapa saat, ladang kembali tenang. Belalang-belalang sudah terbang menjauh, meninggalkan tanaman yang masih bertahan. Jamet berdiri dengan dada membusung, bangga dengan usahanya. Tompel membersihkan cakarnya dengan santai, sementara Yono tersenyum lega. Angin malam berhembus, bulan bersinar terang, dan suasana kembali damai. Ladang terselamatkan. Untuk sementara, suara pagi yang cerah, burung berkicau, embun menetes dari dedaunan, dan angin bertiup sejuk. Yono berdiri dengan wajah penuh semangat di ladangnya. Matahari baru terbit, dan tanaman kecilnya tampak lebih segar dari sebelumnya. Wiwi, sapi hitam putih, datang menghampiri dengan langkah santai. Ia mengunyah sehelai rumput sambil menatap ladang dengan kagum. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan. Tanah di sekitar tanaman tampak kering. Yono mengedipkan mata, lalu menepuk dahinya. Ia lupa menyiram ladang setelah kejadian belalang tadi malam. Tanpa buang waktu, Yono bergegas mengambil ember air. Dengan langkah cepat, ia menuju sumur. Wiwi mengikuti dari belakang, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yono. Namun, saat Yono hendak menuangkan air ke ladang, Mumu, anjing coklat belang putih, tiba-tiba berlari kencang sambil mengejar kupu-kupu. Wush! Mumu menabrak Yono. Blush! Air dalam ember tumpah semua, tepat ke atas kepala Wiwi. Wiwi terdiam, air menetes dari tanduknya. Ia menghela napas panjang sambil menatap Yono yang nyengir canggung. Angin bertiup pelan, sementara Tompel dari kejauhan hanya menggelengkan kepala melihat kekacauan pagi itu. Bertani butuh air, tapi ini bukan cara yang tepat. Suara gemericik air masih terdengar. Wiwi mengibaskan tubuhnya yang basah, sementara matahari makin naik di langit. Yono buru-buru mengambil ember lagi. Kali ini lebih hati-hati. Ia tidak mau kejadian tadi terulang. Mumu, yang masih asyik mengejar kupu-kupu, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah Yono, lalu melihat sesuatu di ladang. Tanaman Yono mulai layu. Yono terkejut. Ia segera berlari ke tengah ladang dan memeriksa daun-daun yang mulai menguning. Wiwi berjalan mendekat,
mengamati tanaman dengan serius. Ia lalu menunjuk ke tanah dengan kakinya. Tanahnya terlalu keras dan kering. Tompel, kucing putih bermata biru, duduk di atas pagar, menguap kecil, lalu mengangguk seakan mengerti. Yono berpikir keras, bagaimana cara membuat tanahnya lebih subur? Mumu tiba-tiba menggali tanah dengan kakinya, mencoba membantu. Mata Yono berbinar, ia punya ide. Jamet, yang sejak tadi bertengger di atas karung jerami, menoleh dengan bingung saat melihat Yono mulai bekerja. Angin bertiup lembut, dan semua hewan kini memperhatikan Yono yang bersiap menjalankan rencana barunya. Bisakah Yono menyelamatkan tanamannya? Suara angin berhembus lembut, burung-burung berkicau di kejauhan, sementara matahari bersinar hangat di langit biru. Yono bergegas mengambil cangkul kecilnya. Ia mulai menggemburkan tanah dengan penuh semangat. Mumu ikut menggali dengan cakarnya, membuat tanah jadi lebih longgar. Kadang ia menggali terlalu semangat hingga tanah beterbangan ke wajah Yono. Wiwi datang, membawa setumpuk jerami kering dengan mulutnya. Ia membantu menaburkannya di atas tanah agar tetap lembab. Jamet berkokok keras dari atas pagar, seolah memberi semangat. Tompel duduk santai di atas karung jerami, mengamati semuanya dengan tatapan puas. Tak lama kemudian, tanah menjadi lebih gembur dan tanaman mulai terlihat segar kembali. Yono menghapus keringat dari dahinya, tersenyum lebar. Ladangnya selamat, Mumu melompat kegirangan, ekornya bergoyang-goyang. Wiwi mengangguk bangga, sementara Jamet mengepakkan sayapnya dengan penuh gaya. Tompel hanya menguap santai, lalu kembali tidur siang. Hari itu, Yono belajar bahwa bertani bukan hanya soal menanam dan menyiram, tetapi juga tentang merawat tanah dengan baik. Suara angin sepoi-sepoi, dedaunan bergoyang, dan suasana damai di ladang yang kini kembali hijau. Dengan kerja keras dan bantuan teman-temannya, Yono berhasil menjadi petani yang hebat.